silakan Ananda semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Siap Kak, doa mulai. Doa selesai. Baik, setelah berdoa silakan Ananda untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lebih afdol nantinya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, khalaqallahu alim. Nah, baik. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi dan berdoa sebelum belajar tadi, Ananda semuanya bisa lebih fokus dan lebih menyerap materi hari ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak mencek kehadiran Ananda semuanya, coba Ananda lihat di sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah silahkan diletakkan di tong sampah. Karena kebersihan itu sebagian dari iman kan Ananda semuanya. Ya, jika tidak ada, mungkin Bapak akan mencek kehadiran. Yoga Octavianto hadir. Ada Pak. Arif Rahmatillahi hadir. Baik, sepertinya semuanya hadir ya, pertahankan. Karena dengan kehadirannya Ananda pada hari ini itu menambah semangat kita semua untuk belajar matematika nantinya. Baik, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Bapak akan bertanya kepada Ananda, apakah Ananda masih ingat materi kita pada minggu lalu? Masih Pak. Ya, apa itu yoga? Ketidaksamaan linear. Baik, mungkin sepertinya Ananda yoga keliru. Baik, Bapak ulangi. Materi yang minggu lalu itu kita belajar tentang persamaan linear. Kira-kira apa yang Ananda ketahui tentang materi persamaan linear tersebut? Persamaan linear adalah persamaan yang memakai metode matematika yang memakai samaringan. Baik, sekarang Bapak coba ulangi kembali, yang mana persamaan linear itu adalah persamaan yang memakai kalimat terbuka. Nah, mengapa di sini memakai kalimat terbuka? Karena pada dasarnya persamaan linear itu memiliki jawaban yang belum dapat kita pastikan gitu. Nah, begitu juga pada materi kita hari ini, itu pada dasarnya persamaan linear itu akan berhubungan dengan pertidaksamaan linear. Namun di sini berbedanya itu di tanda. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pertidaksamaan linear. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana itunya tujuan yang pertama, diharapkan Ananda semua nanti mampu menentukan atau memahami konsep dari pertidaksamaan linear itu sendiri. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada pertidaksamaan linear. Nah, di sini apa yang Ananda ketahui tentang pertidaksamaan linear itu? Belum tahu Pak. Kira-kira apakah Ananda dalam kehidupan sehari-hari itu menemukan suatu permasalahan gitu, misalnya seperti dalam berjualan gitu, pasti pernah kan? Pernah Pak. Nah, di situ kan pasti ada dibuatkan misalnya seperti pengembalian uang atau seperti seperti kita melakukan transaksi jual beli gitu kan. Nah, jadi di sistem pertidaksamaan linear ini kita juga memakai kalimat matematika. Kalimat atau model matematika itu adalah kalimat yang kita gunakan untuk merubahnya ke dalam persamaan matematika. Nah, misalnya ada variabel X dan juga ada variabel Y. Nah, dalam pertidaksamaan linear ini maka bentuk aljabar ini itu akan sangat berpengaruh. Nah, dan juga seperti pada konsep yang tadi, itu pertidaksamaan linear itu juga mengandung kalimat terbuka. Nah, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang tidak dapat diketahui kebenarannya. Nah, kenapa tidak kalimat tertutup? Kan di sini pertidaksamaan linear ini kan kalimat terbuka nih. Nah, kenapa dia tidak kalimat tertutup?
Nah, di sini pada dasarnya ketidaksamaan linear itu juga sama dengan sistem persamaan linear, yang mana pada dasarnya ketidaksamaan linear itu merupakan kalimat terbuka. Nah, di sini Bapak jelaskan kalimat terbuka itu adalah kalimat yang tidak dapat diketahui kebenarannya. Nah, di sini Bapak akan bertanya kepada Ananda, kenapa persamaan linear ini atau ketidaksamaan linear ini merupakan kalimat tertutup? Jika tertutup mungkin hasilnya sudah diketahui, Pak. Nah, betul sekali Yoga. Nah, jadi itu pada dasarnya di sistem ketidaksamaan linear ini kita juga memakai model matematika. Nah, apa tadi model matematika? Model matematika, variabel, dan juga kalimat terbuka. Nah, pada dasarnya ini perlu Ananda pahami sebagai pengantar. Nah, di sini juga kita perlu model matematika, variabel, dan juga kalimat terbuka. Nah, di sini Bapak akan menerangkan tentang konsep ketidaksamaan. Konsep ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini pada dasarnya konsepnya itu adalah suatu kalimat terbuka, yang memiliki variabel. Bisa juga dilambangkan dengan AX tambah B besar sama 0, AX tambah B kecil 0, AX tambah B kecil sama 0. Nah, di sini konsep ketidaksamaan linear satu variabel itu adalah suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel. Nah, di sini dapat kita misalkan dengan persamaan AX ditambah B boleh kecil dari 0, boleh besar dari 0, kecil dari 0, atau kecil sama dari 0. Kenapa tidak sama dengan? Kalau misalnya tanda ini kita sama dengan kan, maka itu adalah persamaan linear satu variabel gitu. Nah, disinilah perbedaan mendasar dari persamaan linear dan ketidaksamaan. Nah, di sini kita memakai tanda besar dari, kecil, besar, kecil gitu kan, kecil sama, besar sama. Nah, sehingga dapat kita apakan ciri-cirinya, yaitunya persamaan yang tidak memakai tanda sama dengan. Nah, lalu tandanya apa? Tandanya itu adalah kecil, besar, besar sama, kecil sama. Nah, itu adalah untuk tandanya. Apakah dapat dipahami Anda semuanya? Paham, Pak. Nah, baik. Paham ya berarti? Nah, di sini kita masuk kepada materi berikutnya, yaitunya sifat-sifat persamaan linear. Nah, di sini Bapak akan contohkan 5x tambah 2 besar sama 4. 4x kurang 2 besar sama 0. 5x. Nah, di sini sifat-sifatnya itu, jika kedua ruas kita tambahkan atau dikurangkan dengan sebuah bilangan, maka tanda ketidaksamaan itu tetap. Nah, jikalau kedua ruasnya itu kita kali atau dibagi dengan bilangan positif,
Nah, itu maka tandanya itu juga tetap. Nah, seandainya di sini jikalau jikalau kita kalikan atau kita bagikan dengan sebuah bilangan positif, maka itu tandanya akan berubah. Nah, di sini misalnya kan ini tandanya besar sama. Nah, maka di hasilnya itu tandanya akan berubah menjadi kecil sama. Nah, sampai di sini apakah Ananda paham? Paham. Nah, di sini coba Ananda Yoga ulangi apa itu konsep dari ketidaksamaan linear. Persamaan ini adalah persamaan yang belum tentu nilainya, Pak. Nah, sepertinya Ananda Yoga tidak memahami ya. Nah, di sini ketidaksamaan itu adalah suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel. Nah, yang memiliki variabel. Variabel itu kan bisa berupa huruf gitu kan. Nah, di sini kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya gitu. Nah, di sini Bapak akan coba ulangi lagi bertanya apa lambang-lambang dari ketidaksamaan linear. Besar, kecil, besar sama, kecil sama. Nah, benar sekali. Nah, berarti paham ya. Baik. Sekarang Bapak akan membagi Ananda dalam beberapa kelompok. Nah, di sini Yoga akan berkelompok dengan temannya. Nah, silakan kepada Ananda semuanya untuk duduk secara berkelompok. Nah, di sini sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Pak. Ya, disilakan kepada Ananda Yoga. Konsep ketidaksamaan linear satu variabel analogi dalam beberapa tanda itu besar, kecil, besar sama, kecil sama. Itu, Pak. Nah, berarti paham ya. Berarti alhamdulillah semuanya paham pada materi hari ini. Nah, baik. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang jangan lupa nanti untuk mengerjakan tugas rumahnya itu pada halaman 5 sampai halaman 8. Nah, itu dikumpul minggu depan. Nah, usahakan ya untuk mengerjakan itu pribadi-pribadi supaya Anda semua lebih memahaminya nanti. Nah, baik. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.